Hai hai hai. Halo semua. Jadi saya sekarang di sini akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Psikologi dan Etika Bisnis. Nama saya Asima Winola Borusihaan dengan NIM 72332600010, Stambuk 2023, mata kuliah Psikologi dan Etika Bisnis, dan juga dosen pengampu Miss Rosi Pratiwi Sihombing. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya etika dalam berbisnis. Menurut saya, etika dalam berbisnis sangat penting. Walaupun strategi bisnis sudah direncanakan dengan baik, namun jika tidak didasari dengan etika bisnis yang baik dan dengan kasih, sama saja tidak ada gunanya. Dan pada akhirnya, bisnis tidak akan bisa bertahan dan mengalami keberangkatan. Salah satu contohnya ialah salah satu restoran yang bernama Karen's Dinner. Jadi ini Karen's Dinner ini menggunakan strategi bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis restoran lain, sampai mereka sukses membuat cabang di berbagai negara. Namun, restoran tersebut tidak dapat bertahan lama di cabang-cabang tersebut karena adanya perbedaan budaya dan juga moral. Karena dalam strategi pemasaran yang diterapkan oleh Karet Dinner ini, tidak banyak orang dapat menerimanya. Karena dalam strateginya ini terdapat etika bisnis yang buruk. Dan mereka menjadikan itu sebagai ciri khas perusahaan. Soal yang kedua, tuliskan deskripsi atau profil bisnis impian Anda di masa depan dan jelaskan bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin menerapkan aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis. Bisnis impian saya ialah membangun restoran khas Batak yang terletak di Korea Selatan juga Jerman. Saya akan mulai dari Indonesia dengan mendirikan usaha tradisional mixed modern fashion, lalu mendirikannya ataupun mengembangkannya sampai Korea Selatan. Kenapa? Karena terutama di Korea Selatan nih. Karena di Korea Selatan itu kan identik dengan makanan babi. Mereka juga banyak yang suka babi. Mohon maaf untuk teman-teman yang non-Kristen. Mereka di sana juga menyukai hal-hal berbau rempah-rempah. Jadi saya berpikir untuk mengembangkan salah satu makanan khas dari Indonesia, yaitu dari suku Batak, seperti bayi panggang karo, dan makanan khas Batak lainnya seperti ayam menepi dadar, arsik, dan lainnya. Yang kedua ialah penerapan aspek kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis. Sebagai seorang pemimpin, saya sangat memperhatikan aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis saya. Saya percaya bahwa memiliki integritas dan bertindak dengan jujur sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Pertama-tama, saya akan berusaha menjadi contoh yang baik bagi tim saya. Saya berjanji, saya berkomitmen untuk bertindak dengan integritas dan juga mematuhi nilai-nilai etika yang saya anut. Bertindak dengan terbuka, transparan, dalam komunikasi yang baik dengan tim saya, sehingga tim saya merasa nyaman untuk berbagi ide, masalah, ataupun kekhawatiran. Selanjutnya, saya juga akan selalu mengemukakan keadilan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang akan saya ambil, akan saya dasar dengan fakta dan pertimbangan yang adil, tanpa memihak kepada pihak tertentu. Saya juga memastikan bahwa keputusan yang saya ambil tidak melanggar hukum, ataupun juga mempengaruhi integritas bisnis. Lalu saya juga akan menjunjung tinggi etika profesional dalam bisnis saya. Saya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan juga mitra bisnis. Saya juga menghormati kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pelanggan atau mitra bisnis, dan juga saya tidak akan menggunakan ataupun menyalahgunakan kekuasaan saya dalam bertindak ataupun bertanggung jawab. Dalam hal ini, saya juga terbuka terhadap umpan balik seperti kritik dan saran. Saya percaya bahwa dengan menerima umpan balik seperti kritik dan saran, saya dapat terus meningkatkan diri dan juga meningkatkan perusahaan yang saya pegang. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tantangan etika pada bidang produksi di barang ataupun jasa pada abad ke-21 dan juga berikan minimal 3 contoh kasus nyata. Yang pertama itu adalah tantangan visi. Jadi itu sering sekali kita dalam mengambil keputusan pemasaran itu lebih didasarkan pada pemenuhan tuntutan pada masa sekarang. Tanggung jawab untuk melihat masa depan menjadi beban para pelaku pemasaran. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan pemasar dituntut untuk menjadi visionary, marketer yang strategis, dan juga holistik dalam berpikir serta dapat menghidupkan fungsi marketing intelligence dan corporate intelligence secara nyata. Pemasar harus mempunyai keberanian untuk mendobrak kemapanan, dan kreatif dalam menentukan strategi pemasaran. Yang kedua ada tantangan pada power marketing. Landasan utama power marketing ini adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer centered
centered marketing. Dengan demikian, konsumen merupakan subjek, bukan objek dari pemasaran. Power marketing akan bertumpu pada 3 kata kunci, yaitu moving, caring, dan innovating. Moving merupakan tumpuan untuk menjawab gelora persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergejolak karena ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Dalam perwujudannya, moving mesti ataupun harus disertai dengan kepedulian kepada pelanggan ataupun caring melalui langkah-langkah innovating ataupun inovasi di bidang strategi, manajerial maupun produk atau jasa. Jadi inovasinya ini merupakan proses untuk mengantarkan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga, ada tantangan pada transferable marketing. Transferable marketing yang artinya adalah penyusunan pola pemasaran yang dimanfaatkan untuk beberapa lokasi atau pasar sasaran dengan derajat universitas yang ditingkatkan. Contohnya itu seperti konsep pemasaran dari Die Beurs Berlin. Die Beurs dibuat di London dan juga Hong Kong, sedangkan manfaatannya disebar ke berbagai lokasi termasuk Indonesia. Penyebaran ini termasuk manfaat dan juga di modelnya yang disesuaikan dengan situasi di negara setempat. Yang keempat, tantangan pada manajemen merek dalam upaya meningkatkan kiprah di dunia global. Para pemasar ditantang untuk meningkatkan reputasi merek. Peran reputasi merek menjadi lebih penting untuk konteks pada abad ke-21 lantaran banyaknya jumlah merek yang beredar di pasar. Oleh karena itu, dalam perusahaan perlu ditumbuhkan adanya iklim kerja yang diwarnai dengan kebanggaan merek. Harus pula diperhatikan juga pelaksanaan analisis realistis ke benak konsumen seperti analisis merek gitu dalam rangka menentukan strategi peningkatan identitas merek. Yang kelima, ada tantangan pada etika pemasaran masyarakat dan konsumen saat sekarang. Terlebih lagi pada masa depan akan peduli terhadap kualitas dan mulai memperhatikan sisi moralitas dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Termasuk dalam konteks ini adalah tingkat moralitas dari setiap keputusan pemasaran perusahaan dan juga dampaknya bagi stakeholder secara keseluruhan. Hal ini semakin dipertajam dengan adanya berbagai pendapat miring yang berkaitan dengan pemasaran, seperti rekayasa produk, penyalahgunaan label, dan iklan, serta predatory pricing. Jadi, 3 contoh kasus nyatanya itu, yang pertama itu ada kasus Kenneth Lake, adalah salah satu tokoh kunci di balik skandal keuangan besar-besaran yang melibatkan perusahaan energi Enron Corporation pada awal tahun 2000-an. Enron pada puncaknya dianggap sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif dan juga sukses di Amerika. Namun pada kenyataannya, mereka terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan untuk menyembunyikan kerugian dan utang perusahaan. Enron menggunakan berbagai skema akuntansi kreatif untuk menyembunyikan hutang dan kerugian perusahaan. Skema ini mencakup pembentukan entitas bisnis terkendali secara khusus untuk menyembunyikan utang, serta menggunakan mark-to-market accounting untuk meningkatkan laporan keuangan. Perusahaan yang kedua adalah PT Ajinomoto Indonesia atau PTI. MUI telah menyatakan bahwa PT AI telah melakukan pergantian bahan nutrisi pembuatan MSG dari polypeptone menjadi bactosoitone. PT Ajinomoto telah melanggar prinsip otonomi, tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin, serta juga melanggar prinsip kejujuran karena tidak jujur dengan bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap yang dinyatakan haram dan melanggar prinsip integritas moral menggunakan nama baik perusahaan. Kasus yang ketiga adalah Facebook yang terlibat dalam skandal besar ketika ditemukan bahwa data pribadi puluhan juta pengguna diambil tanpa izin oleh perusahaan analisis data publik, yaitu Cambridge Analytica. Kejadian ini menyoroti masalah privasi dan juga pengelolaan data yang buruk. Jadi di sini ada contoh kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur. Yang pertama, apa isu etika pada kasus tersebut? Pada tahun 1996, PT Megasari Makmur mulai perjalanannya dengan memproduksi produk seperti tisu basah, pengharum ruangan, obat nyamuk, dan juga produk lainnya. Obat nyamuk tersebut dinamai HIT yang akan kita bahas pada kasus kali ini. Obat nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan Diclofenac yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab pada masalah tersebut? Yang menurut para kritikus, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok organisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan berkelompok lah, bukan tindakan individu yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah perusahaan tersebut. Ketiga, apa dampak isu etika tersebut terhadap perusahaan tersebut? Jadi dampaknya itu, yang pertama ada reputasi perusahaan. Turunnya reputasi perusahaan di kalangan masyarakat. Yang kedua ada penurunan kepercayaan dari konsumen dan juga pelanggan yang mungkin akan mengarah pada penurunan penjualan dan juga penurunan ketertarikan konsumen.
Yang ketiga ada sanksi, hukuman ataupun denda. Yang keempat ada kehilangan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kelima ada tuntutan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan juga merugikan reputasi. Yang keenam ada pengawasan dan audit yang ketat. Dan juga yang ketujuh ada perubahan dalam kebijakan dan tata kelola perusahaan untuk mencegah pelanggaran etika di masa depan. Dan juga yang terakhir ada dampak psikologis pada karyawan, termasuk juga penurunan semangat kerja dan kepercayaan terhadap manajemen. Lalu, siapa yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut? Jadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah di dalam perusahaan PT Megasari Makmur adalah pihak manajemen sendiri. Ini termasuk direksi dan pejabat eksekutif yang harus mengambil langkah-langkah korektif dan preventif serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan etika bisnis. Sekian dari presentasi jawaban ujian akhir semester saya. Saya pamit undur diri. Selamat malam.